Sini nak, sampah, sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat ya. Nampak Ustazah di layarnya itu lagi pada menghafal. Kita ada tagihan hafalan hari ini kan? Ayo. Insya Allah slot kuota cuman 5 orang pagi ini. Sebelumnya nanti kalau Ustazah udah bilang mulai siapa yang bisa, baru di situ sebutkan namanya. eh, Sebutkan namanya aja supaya Ustazah tahu siapa duluan. Pokoknya hari ini kuota untuk store hafalannya cuman 5 orang. Ya, kita batasin waktunya karena waktu kita sempit. Nah, kita tunggu sekitar 3 menit lagi supaya teman-temannya pada gabung semua dulu. Ya, Nak ya. Silakan dihafal, Ustazah kasih waktu 3 menit. Bagi yang belum yang sudah terhafal, alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustazah. Nah, barakallahu fiik bagi yang udah menghafal, tinggal tunggu kawan-kawannya nanti 3 menit lagi baru kita setoran. Bagi anak-anaknya Ustazah yang baru bergabung, yang baru in ke videonya, silakan nak diisi kolom chatnya supaya Ustazah tahu tuh anak-anaknya Ustazah pada hadir nih hari ini. Ya, jangan lupa isi kolom chatnya. Pokoknya jangan lupa isi kolom chatnya. Ya. Oke, Baby Salsabila lagi menghafal dia, Masya Allah. Ketahuan. Nampak. Nggak apa-apa, nak. Masya Allah berarti kamu. Insya Allah hari ini kita akan bahas tentang tumbuhan berpembuluh ya. Insya Allah kita akan bahas tentang tumbuhan berpembuluh. Dari kerajaan tumbuhan atau Regnum Plantae, kita hari ini akan bahas tentang tumbuhan berpembuluh. Apa-apa aja tumbuhan berpembuluh itu, ciri-cirinya bagaimana Ustazah, kemudian contoh-contoh dari tumbuhan berpembuluh bagaimana. Nah, manfaatnya dari kita mempelajari tentang tumbuh-tumbuhan hari ini adalah kalian mengenali tuh tumbuhan-tumbuhan secara umum, kemudian secara spesifik. Maksudnya adalah ketika bertemu, ketika masuk nanti jalan-jalan sama keluarganya ke cagar alam atau jalan-jalan ke taman nasional, ditemui tumbuhan-tumbuhan, maka jangan asal ngomong. Nanti kalau ada tumbuhan yang tinggi, pohon, pohon apa? Dia termasuk tumbuhan berpembuluh atau tidak? Nggak tahu. Dia apa? Pohon. Pokoknya semua yang tinggi-tinggi pohon deh disebut. Yang tinggi sedikit disebut pohon. Jangan ya. Jadi tumbuhan-tumbuhan itu banyak macamnya. Kita harus sebagai siswa yang sudah belajar tentang ilmu ini, maka harus dipelajari dengan baik dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya ada lumut tuh, lumut itu termasuk apa? Dia termasuk pohon tidak? Tidak. Nah, lumut itu, lumut itu dia termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Gitu. Ayu Dewi, nak, jangan disetor hafalan, jangan disetor hafalannya, matikan dulu mic. Curang nih, curang. Ayu Dewi, curang. Oke, udah 1 menit lagi, udah lewat 2 menit, 1 menit lagi. Habis itu Ustazah persilakan anak-anaknya Ustazah untuk mensetorkan hafalannya. Ingat, kuota hafalan hari ini cuma 5 orang saja. Ya nak ya? Oke, udah lewat 1 menit, alhamdulillah. Eh, Mari kita mulai untuk setoran hafalannya tentang seluruh konsep
atau seluruh peta konsep pembagian dari jenis-jenis dari Regnum plantae atau pembagian dari Regnum plantae. Bagi anak-anaknya Ustazah yang sudah in, silahkan dibuka mic-nya, disebutkan namanya. Ustazah persilakan. Ustazah nggak terima ya kalau sebutnya Ana. Nama, Ustazah sebut nama. Oke, oke. Tadi Ayu Dewi duluan ya yang sebutkan nama. Ayu Dewi silakan nak. Regnum plantae terdiri atas dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri atas tiga, yaitu Divisio bryophyta atau lumut daun, Divisio hepatophyta atau lumut hati, dan Divisio anthokerophyta atau lumut tanduk. Tumbuhan berpembuluh terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berbiji terdiri atas empat, yaitu Divisio xylophyta, Divisio lycophyta, Divisio phenophyta, dan Divisio pterophyta. Tumbuhan berbiji terdiri atas dua, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka dan Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Gymnospermae terdiri atas empat, yaitu Divisio coniferophyta, Divisio Kikadophyta, Divisio Phyta, dan Divisio Neptophyta. Angiospermae terdiri atas Divisio Anthophita. Oke, Anthophita terdiri lagi atas. Ada lagi tuh, tapi kalau nggak mau buat ya nggak apa-apa. Anthophita itu ada dua lagi, dikotil dan monokotil. Dikotiledon dan monokotiledon. Oke, lanjut. Itu untuk Ayu Dewi, Masya Allah. Tunggu dulu, tunggu. Sabar. Masya Allah Ayu Dewi, barakallahu fiq, 100 nilainya. Nah, untuk teman-teman yang lain silakan dibuka mic-nya. 1, 2, 3. Oke, Fatimah Almatu Karim, silakan nak. Regnum plantae itu dibagi menjadi dua, yaitu tanaman berpembuluh dan tanaman tidak berpembuluh. Tanaman tidak berpembuluh dibagi menjadi tiga divisio, yaitu Divisio bryophyta atau lumut sejati, Divisio anthokerophyta atau lumut tanduk, dan Divisio hepatophyta atau lumut hati. Terus tanaman berpembuluh dibagi menjadi dua, yaitu tanaman berbiji dan tanaman tidak berbiji. Tanaman tidak berbiji dibagi menjadi 4 divisio. Yang pertama Divisio xylophyta, kedua Divisio lycophyta, ketiga Divisio sphenophyta, dan keempat Divisio pterophyta. Tanaman berbiji dibagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae atau tanaman berbiji terbuka dibagi menjadi 4 divisio, yaitu Divisio coniferophyta, Divisio Ginkgophyta, Divisio Gnetophyta, dan Divisio Cicadophyta. Kalau Angiospermae atau tanaman berbiji tertutup dibagi cuma satu, yaitu Angiospermae. Anthophita. Anthophita atau tanaman yang berbunga. Angiospermae ciri khasnya adalah dia berbunga. Seluruh tanaman angiospermae itu menghasilkan bunga, yang kemudian bunganya itu akan menghasilkan buah. Makanya tadi nanti Anthophita itu akan dibagi dua lagi, dikotiledon dan monokotiledon. Masya Allah, barakallahu fiq Fatimah, Almatu Karim. Oke, yang lain, yang ketiga, silakan. Oke, Zara Ariko, silakan nak. Regnum plantae terbagi menjadi dua, yaitu tanaman yang berpembuluh dan tanaman yang tidak berpembuluh. Tanaman yang tidak berpembuluh terbagi menjadi tiga. Tanaman yang tidak berpembuluh itu yang pertama ialah Bryophyta atau daun lumut sejati, dan yang kedua adalah Apa? Nah, tunggu. Pelan-pelan, jangan ngegas. Oke, pelan-pelan. atau lumut Hati. lumut hati, dan yang ketiga adalah Divisio Anthocerophyta atau lumut tanduk. Tanaman yang berpembuluh itu
terbagi menjadi dua, yaitu tanaman yang berbiji dan tanaman yang tidak berbiji. Tanaman yang tidak berbiji itu terbagi menjadi 4, yaitu divisio silopita, yang kedua adalah divisio silopita, yang ketiga adalah divisio xenopita, yang keempat adalah divisio pteropita. Tumbuhan yang berbiji itu terbagi menjadi dua. Tumbuhan yang berbiji luar atau tumbuhan yang berbiji luar atau mana ada tumbuhan berbiji luar? biji dalam. Biji dalam. Mana ada biji semua di dalam, Nak? Astaga. Ya udah ya. Jangan grogi, oke? Pelan-pelan, gak ada yang dikejar. Lanjut. Angiospermae atau tumbuhan berbiji terbagi atas dua, yaitu Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae itu terbagi menjadi 4. Gymnospermae itu apa? Gymnospermae itu yang biji tertutup. Biji tertutup apa biji terbuka? Biji terbuka, Zah. Angiospermae biji tertutup. Oke, jangan ini, lanjut. Gymnospermae terbagi atas 4. Pertama adalah divisio Soniteropita, yang kedua adalah divisio Soniteropita itu adalah tumbuhan pinus. Kalau divisio itu Cisadopita itu adalah tumbuhan yang Kikadopita, apa itu? Kikas rumpi. Pakai saji, benar. Lanjut. Kalau divisio gongki Bukan gongki, ginkgo. Astaga. Aduh Zahra, Masya Allah ini emang. Ginkgo pita, bukan gongki. Itu spesies baru lagi kamu bilang. Lanjut. Ginkgo. divisio Ginkgopita yang berasal dari yang hanya tumbuh di endemik di China, Beijing Ginkgo biloba. Itu yang terakhir itu Netopita. Netopita itu atau genenom atau geneta. Genenom genoto. Genenom. Salah, Nak. Genetum genemon, tumbuhan melinjo, bukan geneno geneta. Astaga. Oke. Lanjut, tanaman melinjo. Masya Allah Zahra. Lanjut. Habis itu tumbuhan berbiji terbuka. Tertutup. Tertutup, yaitu angiospermae. Antopita. Itu terbagi menjadi dua, dikotil dan monokrotil. Masya Allah, barakallahu fik Zahra Ariko, barakallahu fik. 100. Oke. Oke. Lain kali jangan grogi ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Baby. Oke, baby dulu ya, baby. Baby Salsabila, silakan, Nak. Kingdom Plantae terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh terdiri atas 3 divisio. Yang pertama ada divisio Bryophyta atau lumut sejati. Yang kedua divisio Hepatophyta atau lumut hati, dan yang ketiga divisio Anthocerophyta atau lumut tanduk. Sedangkan tumbuhan berpembuluh terbagi lagi menjadi dua, yaitu tumbuhan tidak berbiji dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan tidak berbiji terdiri atas 4 divisio juga. Yang pertama divisio Silopita, yang kedua divisio Lycophyta, yang ketiga divisio Sphenophyta, dan yang terakhir ada divisio Pterophyta. Biji tanaman berbiji terbagi menjadi dua, yaitu Gymnospermae atau biji terbuka terdiri atas 4 divisio lagi, yaitu yang pertama divisio Coniferophyta, yang tanamannya ada
pinus. Pinus. Yang kedua ada divisio Isodopita, Mm-mm. contoh tanamannya ada pagi. Mm-mm. Yang ketiga ada divisio Gingopita, contoh tanamannya ada Ginkgo biloba. Mm-mm. Ya, dan yang terakhir ada divisio Genetopita, contoh Mm-mm. tanamannya ada melinjo. Sedangkan Masya Allah. Angiospermae atau biji tertutup Mm-mm. yang terdiri atas dua, yaitu monocotyledonate dan cotyledonate. Oke, Masya Allah, barakallahu fik baby. Terakhir, anaknya Ustazah, terakhir. Oke, silakan nak, Alia Kurota ini. Borusitorus. Regnum plantae menjadi dua, Mm-mm. yaitu tanaman berpembuluh dan tanaman tidak berpembuluh. Mm-mm. Tanaman tidak berpembuluh divisi A atau biopita atau divisi hepatopita atau lumut hati, Mm-mm. divisi anthoseropita Mm-mm. atau lumut. Mm-mm. Sedangkan tanaman yang berpembuluh terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji dan tumbuhan tidak berbiji. Mm-mm. Tumbuhan tidak berbiji ini menjadi 4 divisi, yaitu divisi Lycopta, divisi Stenotrita, divisi Siterota, Mm-mm. divisi divisi Ayo, apa? divisi Stenopita. Tadi udah Spenopita. Ayo, dilirik ke layar yang Ustazah. Tadi divisi Hah. divisi Stenopita, divisi Stenopita, Lumu paku sejati apa? Paku sejati apa? yang Paku sejati apa? tadi udah yang tidak berbisa. Iya, paku sejati apa? Silopita, Salah. Silopita. Enggak, Silopita enggak. Pterido? Oh, Teropita. Ah, Pteridopita. Oke, lanjut. Teropita. Lanjut. Teropita. Terus tanaman yang terbagi menjadi dua, Mm-mm. itu Angiospermae dan Gymnospermae. Mm-mm. Angiospermae berbiji tertutup. Mm-mm. Gymnospermae terbagi menjadi 4 divisi. Mm-mm. Divisi yang pertama Nephropita. Mm-mm. Nah, spesiesnya nem atau mulu. Mm-mm. Yang kedua divisi Coniferopita, Mm-mm. yang bukannya Angiospermae. Mm-mm. Divisi yang ketiga divisi Kikado. Sikopita. Kikadopita. Sikadopita. Mm-mm. Ya, Uh-uh. ya, nama tumbuhannya itu Pinus Bukan. Sikas rumpi atau pakai saji. Yang Terus yang terakhir Ginkgota atau nama spesiesnya Ginkgo biloba. uh-uh. Terus kalau misalnya Angiospermae bagi menjadi satu divisi, yaitu Anthophita. Mm-mm. Kita terbagi menjadi dua, Field sama Masya Allah, barakallahu fik Alia Kurota ini 100. Kita lanjut ya pembacaan kita hari ini. Yang pertama kita bahas tadi yang udah Ananda hafal tadi semua, yang udah Ananda hafal, Masya Allah, barakallahu fik. Udah dihafal tuh secara keseluruhan, secara umumnya udah tahu pembagian atau klasifikasi atau pengelompokan dari si kerajaan tumbuhan ini. Regnum plantae itu bahasa lainnya adalah kerajaan tumbuhan. Berarti segala jenis tumbuhan yang termasuk tumbuhan, dia ada di dalam regnum ini. Dia ada di dalam kerajaan ini dan kita akan bahas. Secara umum sudah Ananda pelajari, sudah Ananda hafal. Masya Allah Ustaz sangat apresiasi, rata-rata sudah menghafal tentang bagaimana itu pembagian dari regnum plantae, baik tumbuhan yang berpembuluh maupun tumbuhan tidak berpembuluh. Sekarang kita bahas
Yang pertama adalah tumbuhan tidak berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh itu merupakan tumbuhan yang tidak ada pembuluhnya. Jelas ya, kalau dikatakan tumbuhan tidak berpembuluh berarti nggak ada pembuluh di dalam tubuhnya. Nah, pada umumnya tumbuhan tidak berpembuluh itu dia termasuk dari segala jenis lumut. Makanya tumbuhan tidak berpembuluh itu pokoknya dari segala jenis lumut, baik itu lumut tanduk, lumut sejati, lumut hati, dan sebagainya, itu termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi satu-satunya contoh tumbuhan tidak berpembuluh itu cuman dari kelas lumut atau dari reknum lumut, dari divisi lumut atau Bryophyta. Sudah, bagaimana Ustazah yang disebut tidak berpembuluh itu? Nah, pembuluh di sini nak, bukan kalau pada manusia, pembuluh kita kan ada darah, ada pembuluh darah, ada lemak, ada saraf dan sebagainya. Dan di tumbuhan juga ada. Nah, pembuluh itu fungsinya adalah untuk mengangkut jaringan atau untuk mengangkut zat makanan, kemudian air, kemudian mineral, baik dari tanah ke seluruh tubuh tumbuhan atau sesudah dari hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan juga. Itu dia fungsinya dari si pembuluh pada tumbuhan. Nah, kalau di tumbuhan tidak berpembuluh tidak ada nih pembuluhnya, tidak ada yang mengangkut zat makanan, air dan mineralnya. Nah, pengangkutannya bagaimana Ustazah kalau tidak ada pembuluhnya? Pengangkutannya adalah dengan melalui ikatan antar sel atau melalui transfer antar sel. Begitu dia untuk mengangkut atau mentransferkan zat-zat makanan, kemudian air dan mineral dari satu sel ke sel yang lain. Paham? Jadi dikatakan tumbuhan tidak berpembuluh itu jelas memang dia tidak punya pembuluh. Kalau nanti kita akan belajar nanti ke depannya untuk tumbuhan yang berpembuluh. Nah, tumbuhan yang berpembuluh itu nanti ada dua pembuluhnya. Ada pembuluh xilem dan ada pembuluh floem, begitu. Tapi kalau tumbuhan tidak berpembuluh tidak ada nih xilem dan floemnya. Jadi bagaimana dia mengangkut zat makanan, mengangkut air, mengangkut mineralnya Ustazah? Nah, caranya adalah dengan melalui interaksi antar sel. Dengan melalui transfer antar sel, antar satu sel yang lain ke sel yang lain. Begitu dia. Paham? Nah, di dalam tumbuhan tidak berpembuluh ini itu ada macam-macam divisi. Ada 4 divisi yang paling terkenal. Yang pertama adalah divisi Bryophyta. Kita lihat dulu. Divisi Bryophyta ini adalah segala jenis lumut sejati. Atau Bryophyta itu bahasa lainnya adalah lumut sejati ya nak. Nah, lumut sejati itu dikatakan dari divisi Bryophyta. Nah, ciri-cirinya adalah Bryophyta itu tidak memiliki batang, daun, dan akar sejati, tetapi hanya memiliki batang, daun, dan akar yang semu. Maksudnya semu di sini adalah dia tidak seperti halnya tumbuhan pada umumnya. Tumbuhan pada umumnya kan daunnya ada bentuknya, kemudian batangnya ada, kemudian akarnya ada. Tapi kalau dari lumut itu tidak, seperti menyatu semua. Makanya itu daun, batang, dan akarnya itu disebut dengan daun, batang, akar yang semu. Ya, gitu dia. Udah, itu dia divisi Bryophyta. Itulah salah satu alasannya kenapa lumut itu tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan berbiji atau tidak dimasukkan ke dalam tumbuhan tingkat tinggi, tetapi dimasukkan ke dalam satu kelompok yaitu lumut. Paham? Itu dia divisi Bryophyta. Tetapi itu dia kenapa nggak dimasukkan ke tumbuhan berbiji. Tetapi kenapa Ustazah lumut itu dimasukkan ke dalam kerajaan tumbuhan atau Recnum plantae, kenapa enggak yang ke Protista aja? Kan tidak seperti tumbuhan bentuknya. Nah, begitu. Kenapa? Karena itu tadi alasannya. Yang pertama, dia tidak dimasukkan ke dalam golongan Protista karena lumut itu dia mampu atau memiliki klorofil untuk fotosintesis. Nah, yang udah sama-sama kita tahu bahwasanya hanya tumbuhan atau hanya plantae lah yang mampu berfotosintesis. Kalau Protista ada juga beberapa spesiesnya, tapi kalau dia memiliki ciri-ciri tumbuhan, kemudian dia berfotosintesis atau memiliki bentuk seperti tumbuhan, dia dimasukkan ke dalam plantae atau tumbuhan. Itu dia Bryophyta. Nah, yang di dalam kelas Bryophyta ini yang paling sering keluar ujian adalah yang pertama, dia paling sering keluar ujian adalah tentang siklus hidupnya. Tentang siklus hidup si lumut. Nah, itu yang paling sering ya nak. Paling sering itu seperti ini. Nah, nanti kalau di soal, Ustazah sering dapat soal tuh, soal UN kah atau soal ujian akhir.
Nah, biasanya dia kasih bagan seperti ini. Kemudian dia hapus nanti, dia kasih nomor di sini 1 2 3 4 5. Nah, sebutkan fase sporofit dan fase gametofitnya, katanya begitu. Makanya itu yang perlu kita pelajari di lumut ini adalah siklus hidupnya. Ya, siklus hidupnya. Nah, boleh dicatat boleh enggak kalau kamu ingat. Tapi menurut Ustazah dicatat aja. Bryophyta itu nak mengalami 2 fase. Yang pertama adalah fase gametofit, yang kedua adalah fase sporofit. Sudah? Fase gametofitnya itu ya jelas ya, menghasilkan sel gamet, yaitu sel kelamin. Sedangkan fase sporofitnya itu lumut dalam keadaan atau berada dalam keadaan menghasilkan spora. Sudah? Jadi, fase gametofit itu lumut menghasilkan gamet atau sel kelamin. Kemudian fase sporofitnya itu dia menghasilkan spora. Sudah? Nah, dalam siklus hidupnya, kalau lumut, fase gametofitnya lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Ini perlu diingat, di garis bawahi, dicetak miring atau diwarnai, nggak apa-apa. Yang penting diingat adalah lumut atau bryophyta dalam siklus hidupnya itu fase gametofitnya lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Maksudnya adalah kalau dari satu siklus hidup, nah ini kan satu siklus hidup ini ya, nampak nih, ini fase sporofit, ini fase gametofit, nampak? Nah, dia kan awalnya dari spora dihasilkan oleh tumbuhan lumut, kemudian jatuh membentuk zigot, zigot membentuk protonema, protonema membentuk gametofit, gametofit membentuk rhizoid, rhizoid membentuk arkegonia, arkegonia dan anteria dia ketemu lagi menjadi zigot, zigot berkembang menjadi tumbuhan lumut, kemudian tumbuhan lumut menjadi tumbuhan lumut dewasa dan sebagainya. Sudah? Itu dia satu siklus hidup. Nah, kalau di lumut, satu siklus hidupnya itu lebih banyak atau lebih lama atau lebih dominan fase gametofit ini dibandingkan fase sporofit. Sudah? Coba ulangi yang Ustazah bilang, nak. Anaknya Ustazah siapa ya? Dea Khalika. Ayo nak, coba diulang yang Ustazah bilang tadi. Kalau lumut gimana? Dia nggak kedengaran suaranya, nak. Halo, halo Dea. Nggak kedengaran suaranya. Digedein volumenya. Mana nih Dea? Nggak bisa dia. Oke, yang lain. Najwa Zalila. Nah, ayo nak. Apa tadi yang Ustazah bilang tentang lumut? Fase gametofit itu dari mana ke mana? Dari ini tuh meiosisnya menghasilkan zigot. Oke. Kemudian fase sporofitnya? Dari zigot itu bentuk pembentukan sporofit. Enggak gitu ya. Oke. Dengerin. Ini penting. Jadi, fase tadi kita bilang kalau di lumut atau di bryophyta itu fase gametofitnya lebih dominan dibanding fase sporofitnya. Maksud kata-kata ini adalah fase gametofitnya, gametofit itu kan menghasilkan kelamin ya, menghasilkan sel kelamin, ya kan? Jadi ketika menghasilkan sel kelamin, nih, nampak di sini, ketika akan menghasilkan sperma dan telur, dia panjang kan perjalanannya. Dari mulai zigot, kemudian terbentuklah protonema, dari protonema terbentuklah gametofit, kemudian gametofit terbagi menjadi 2, terbentuk menjadi 2, yang jantan dan betina, kemudian yang betina menghasilkan telur, yang jantan menghasilkan. Panjang ya? Panjang kan? Dan lama. Nah, itu dia makanya fase gametofitnya lebih dominan atau lebih lama daripada fase sporofitnya. Sementara si fase sporofitnya dia cuman tumbuh membesar kemudian menghasilkan spora. Jadi dah itu fase sporofitnya. Paham? Nampak? Jadi kalau fase sporofit pada
pada tumbuhan lumut itu sangat singkat. Ketika sudah terbentuk lumut, terbentuklah tumbuhan lumut, maka di situ baru dimulai fase sporofitnya. Setelah itu baru menghasilkan spora. Singkat ya. Tetapi kalau fase gametofitnya sangat lama, itu makanya kata-katanya di situ bahwasanya lumut itu fase gametofitnya lebih dominan atau lebih lama dibandingkan fase sporofitnya. Kenapa Ustazah tekankan ini? Karena nanti ketika kita mempelajari tentang paku-pakuan, tumbuhan paku-pakuan, nanti kan ada kamu udah hafal. Nah, ketika kita mempelajari paku-pakuan, nanti di situ akan terbalik. Kalau di lumut, fase gametofitnya lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Itu lumut ya. Tapi kalau paku, tumbuhan paku-pakuan, itu fase sporofitnya lebih dominan daripada fase gametofitnya. Paham? Iya, Masya Allah, barakallahu fiik. Udah, itu dia tentang siklus hidup dari lumut. Untuk siklus hidup dari lumut, bagaimana cara reproduksi secara seksual dan seksual bisa kamu baca. Di situ sangat jelas ya nak, bagaimana ketemu sel telur dan spermanya, terjadilah protonema, kemudian protonema berkembang menjadi apa dan apa, itu ada di buku kamu, bisa dilihat. Nggak Ustazah jelasin lagi ya, jelas di situ banyak banget, panjang lagi. Udah, tapi yang perlu kamu tahu, yang perlu kamu ketahui, yang perlu kamu garis bawahi yaitu tadi, bahwasanya kalau pada lumut itu fase gametofitnya lebih lama, gitu ya bahasanya. Dominan itu maksudnya lebih lama, lebih panjang. Nah, kalau pada lumut fase gametofitnya lebih dominan dibandingkan fase sporofitnya. Sedangkan pada paku itu fase sporofitnya atau fase menghasilkan sporanya lebih dominan dibandingkan fase gametofitnya. Sudah? Itu dia tentang Bryophyta. Nah, kita masuk ke kelas yang lain atau divisi yang lain, yaitu divisi Hepatophyta. Hepatophyta ini adalah lumut hati. Lumut hati. Kenapa disebut Hepatophyta? Karena bentuknya seperti hati. Bentuknya seperti lobus hati pada manusia. Bentuk dari si divisi Hepatophyta ini, contoh-contoh yang masuk ke dalam divisi Hepatophyta itu mirip seperti seperti lobus hati, seperti bentuk hati. Makanya dia disebut dengan lumut hati. Untuk siklus hidupnya sama nak, sama yang Bryophyta tadi. Cuman kalau pada lumut hati ini dia ada gema. Nah, dia ada gema namanya. Gema itu seperti apa ya? Seperti cawan, seperti piring. Seperti piring yang isi di dalam cawan gema itu adalah alat-alat reproduksi aseksualnya. Contoh dari divisi Hepatophyta ini adalah, bisa dicatat, contohnya adalah Marsantia polymorpha atau lumut hati. Ustazah pernah cek waktu Ustazah kuliah, dulu disuruh cari lumut hati. Di sekitaran kampus Ustazah nggak ada lumut hati. Nah, sampai kami pergi ke Brastagi, nah baru di situ dapat lumut hati. Jadi Marsantia polymorpha itu dia tidak di seluruh tempat bisa hidup. Nah, hidupnya itu biasanya di bebatuan yang curah hujannya tinggi atau yang sangat dingin, yang sangat lembab. Begitu. Marsantia polymorpha. Cantik sekali nak, seperti bentuk hati. Itu dia Marsantia polymorpha atau lumut hati. Sayang sekali ya buku kita ini nggak berwarna. Kalau ada warnanya, lebih cantik lagi nanti. Bisa lihat lumut hati bagaimana bentuknya. Sudah, itu dia divisi Hepatophyta. Divisi yang ketiga dari tanaman berpembuluh, tanaman tidak berpembuluh adalah Divisio Anthocerophyta atau lumut tanduk. Lumut tanduk ini dari divisi Anthocerophyta ini adalah divisi yang jumlah spesiesnya paling sedikit, paling jarang ditemukan. Yang paling banyak itu Bryophyta ya nak. Yang paling sedikit adalah divisi Anthocerophyta atau lumut tanduk. Gambarnya lumut tanduk itu seperti ini. Dia itu kalau dari divisi, nama-nama divisinya, kalau kamu mau ingat nih, ini Ustazah kasih tips ya, kalau mau mengingat supaya nggak lupa-lupa tentang pembagian, ribet nih Ustazah namanya, susah kali, Bryophyta lah,
hepatopita lah, marsantia lah. Nah, ribet kan? Nah, cara menghafalnya adalah kamu udah hafal kan tentang pembagian divisinya. Divisi dari lumut, dari tumbuhan tidak berpembuluh ada 3. Ada Bryophyta. Bryophyta itu dalam kurung lumut sejati atau lumut daun. Jadi lumut sejati atau lumut daun itu bentuknya seperti daun. Nah, itu dia Bryophyta. Kalau divisi Hepatophyta bentuknya seperti hati. Seperti hepar atau hati. Contohnya adalah Marsantia polymorpha, lumut hati. Lumut tanduk, kenapa dikatakan lumut tanduk atau Anthesaurophyta? Karena bentuknya seperti tanduk. Nah, paham? Nah, mudah kan menghafalnya? Jadi kalau Ustazah tanya, nah pembagian dari tumbuhan tidak berpembuluh ada 3 apa aja? Ada lumut daun Ustazah, ada lumut hati, ada lumut tanduk. Nah, tinggal dibilang tuh, lumut hati Bryophyta, lumut daun Bryophyta, lumut hati Hepatophyta, lumut tanduk Anthocero. Anthocero itu artinya adalah tanduk, Anthesaurophyta. Lumut tanduk. Sudah? Nah, itu saja mungkin pembelajaran kita hari ini, Nak. Waktunya udah mau habis. Ustazah harap dibaca-baca lagi bukunya. Kita insya Allah minggu depan akan bahas tentang tumbuhan berpembuluh. Nah, yang perlu Ananda catat di sini, boleh dilengkapi catatannya dari ciri-ciri umum dan contoh-contoh spesies dari 3 divisio tadi. Yang banyak, karena yang kebanyakan di buku cuma 1. Contohnya kayak lumut hati, cuma 1 dibuat contohnya, Marsantia polymorpha. Tapi banyak sebenarnya masih contoh-contoh yang lain. Itu aja tugasnya. Ya Nak ya. Untuk hafalan mendadaknya nggak ada, jadi bisa bisa cuman baca-baca buku aja. Tapi insya Allah minggu depan kita akan hafalan mendadak. Oke, tetap semangat anak-anaknya Ustazah. Ustazah akhiri pembelajaran hari ini. Ya Nak. Tadi tugasnya apa sih? Nggak ada tugas sih, nggak ada kuis hari ini. Cuman tugasnya kalau mau melengkapi catatannya silakan lengkapi. Coba cari ciri-ciri khusus dari 3 divisio tadi dan juga contoh-contohnya. Khusus Oke. apa umum sih? Contoh-contoh khususnya. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka mic-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu saja ya Nak, Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nak. Waalaikumsalam